Betul ya Bu ya? Sampai di sini Ibu nangkep. Iya, Ruko ngomong Oke. apa Nih yang mau ku sih? omongkan ini nalar Juma ini nggak tahu apa-apa, Al-Quran nggak tahu, kitab orang dipelintir. Gak tahu apa. Dengarkan. Engkau tuh yang suka melintir Al-Quran Loh, terus. kok Kau saya tuh yang itu suka melintir Al-Quran nggak saya pelintir, Alkitab juga nggak saya pelintir. Nih kita Aku dengarkan yang suka Alkitab. melintir. Jadi Kau aku mau pengen cari melintir tahu, Bu. Bible, aku nggak mau tahu. Kamu mau Ya melintir udah, aku ya udah. Bible. Kalau Al-Quran kan ibu nggak mau, takut saya pelintir, betul. Saya bacakan Enggak, Bible ya. gua mah nggak pernah takut dengan Al-Quran gitu. Gua mah Iya, nggak pernah takut dengan ya, ya Bible. udah, ya udah. Itu Ya udah juga kita lu mau kita baca melintir. Alkitab ya. Lu kalau mau melintir Bible, lu ada Enggak. penonton sana, Bukan, terserah gue bukan. nggak peduli gue. Bukan. Juma yang gini, Bu. Maksud saya gini. Juma ini udah nggak tahu Al-Quran, melintir kitab orang. Tadi kata dia, Yudas itu makan suap. Makan suap itu orang yang terkutuk, dia menukil ayat lain. Benar kan? Jadi Yudas itulah orang terkutuk yang berhak disalibkan, begitu kan? Setuju? Iya, yang Oke, paling suka. oke. Gini, Bu, Yudas itu menerima suap dalam hal apa? Dia memberitahukan di mana tempatnya Yesus. Dia memberitahukan di mana tempatnya Yesus. Betul? Mhm. Cuma itu kan? Iya berarti dia tuh dibilang udah pergi orang yang Oke, benar. oke, oke. Yang dibaca Juma itu kurang lengkap ternyata. Saya aku bacakan, Bu. Ayatnya ada di Ulangan. Ulangan 27. Kalau ini pasal apa ayat ya? 25, 27.2, 25. Jadi memang betul ada narasi orang terkutuk yang menerima suap, tapi dalam hal apa? Apakah dalam hal memberitahu persembunyian orang lain? Tidak. Dalam hal apa? Coba aku bacakan ya, Bu ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, Bu. Jadi kalau ada orang bayaran nih, pembunuh bayaran, itu kena ayat ini. Dia Enggak, disalibkan. kalau Loh, kamu coba baca aku ulangin ya, aku baca ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Menerima suapnya untuk membunuh. Bukan iya, untuk iya betul memberitahu, tuh, bukan untuk boy. memberitahu persembunyian Iya, aduh seseorang. Tuhanku, kau pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar pun nggak ngerti, apapun nggak ngerti. Kau tuh makanya aku tanya kau turut, kau tuh sekolahnya sampai depan pintu Lihat kan, lihat kan, lihat kan, tuh, lihat, lihat kan, lihat kan. Makanya aku pernah bilang, Yudas Makanya itu tidak sekolahnya pada dalam Al-Quran. Yang dilakukan Yudas itu, Bu, tidak dalam kriteria dia berbuat dosa besar. Tidak melakukan fasad Yudas itu. agak turut, Makanya makanya kau Juma itu mempelintir kitab orang. sebentar turut, kau sekolahnya Nah, tuh sampai mana itu sampai pintu gerbang, gitu balik lagi. bagaimana? Ibu, Coba ya ibu. sini aku bacain. Enggak, Mbak, Coba baca aja tulisannya baca. benar-benar. Iya, iya, iya. Nomor mana? Nomor mana? Ya, coba baca. Mana? Ulangan Ulangan. Kok ulangan? 27.225. Kok ulangan sih? Iya, Ulangan berapa? 241. ulangan 27.25. Ulangan 27. Betul, terkutuk orang menerima suap. Tapi untuk apa? Untuk 27 membun pasal berapa? seseorang yang tidak 27 bersalah. 27.25. 25. Ya. Kutuklah Nanti orang kan yang kalau menerima kalau suap. dibacakan kebenaran Udah Quran, baca. iya, kalau Quran kan Ibu kejang-kejang, mending baca kitab orang. Ya, silakan. Baca. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membun seseorang yang tidak Nah, bersalah. Ya udah terkutuklah orang yang menerima suap. Kamu itu ketika kamu menerima suap, untuk dengar. Diulang. Bahasa silakan. Indonesia yang benar pun nggak ngerti gimana sih, makanya sekolah terus. Ya kan, gimana kan? Terkutuklah orang
Coba dibaca yang betul coba. Kau tutup mulut dulu, aku baca Ya, di belakang ya, nih. ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Amin. Terkutuklah orang yang tidak menempati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Oke, 25-nya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Betul lah. Ini kalau disematkan kepada Yudas ya betul lah. Terkutuklah Yudas karena menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dia kan menunjukkan. Yang dilakukan Yudas itu menerima uang untuk menghabisi Yesus atau bukan? Iya, dia cara menunjukkan tempatnya. Ya berarti betul lah. Terkutuklah orang yang menerima suap. Nih, jadi gini, aku disuap. Bentar. Kalau ayat ini, sebentar. Kalau ayat ini, aku menerima bayaran dari orang, dikasih duit nih, Bu Yuni, aku datangi Bu Yuni, serot, Bu Yuni game, itu aku masuk kriteria ayat ini. Akulah berhak disalibkan. Ya Allah ya Tuhan. Gimana Bu? Inilah si Truth ini Tuhannya Oten. Kenapa lah SPG ini? Ya Allah ya Tuhan. Inilah Tuhan kalian para Oten SPG ini. Baca secara letterlek pun nggak ngerti. Gimana mau membaca Al-Quran? Bahasa tulis bahasa Indonesia yang baik dan benar pun nggak ngerti. Iya kan. Terkutuklah orang yang menerima suap. Yudas itu menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dengan jalan apa? Memang tidak secara tangannya sendiri yang melakukan, tapi dengan cara apa? Dengan menunjukkan di mana tempat persembunyian Yesus. Ya Allah ya Tuhanku ya. Sekarang saya tanya, apakah dia ketahuan. Saya tanya nih, sekarang saya tanya, apakah Yudas berniat memberitahu kediaman Yesus itu, dia berniat untuk menghabisi Yesus, atau dia nggak tahu yang terjadi sebenarnya Yesus ini bakal disidang dan bakal disalibkan? Itu makanya kalau ayat ini letterlock begitu. Niat seseorang yang menerima suap, niat seseorang yang menerima suap itu memang untuk membunuh. Maka konteks ayatnya begini: saya didatangi orang menerima bayaran, terus saya disuruh membunuh Bu Yuni yang nggak bersalah. Saya datangi Bu Yuni, saya tembak kah, dipenggal kah, diapakah, begitulah Bu Yun. Itu masuk konteks ayat ini. Makanya saya bilang, Juma itu nggak tahu Al-Quran, pelintir kitab orang. Belain Juma nih. Oh, baby Juma. Ya, Udah belum? Ya. Astagfirullahaladzim. Secara letterlek pun kini kamu nggak bisa nggak ngerti saya, jadi otak kamu tuh kemana gitu loh. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang diam dulu. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Oke, katalah lo kan, gua kasih duit suapan untuk membunuh si Dewi yang nggak bersalah. Ya, gua kasih lu duit, lu membunuh si Dewi yang tidak bersalah. Kan lu maunya kayak begini. Iya, memang ayatnya begitu. Ya, udah dengan tangan lu sendiri. Ya. Betul. Ya. Tapi lu bisa dikatakan menerima suap juga untuk membunuh seseorang walaupun tidak dengan tangan lu sendiri. Dengan tangan lu sendiri, tapi lu tahu bahwa ketika lu memberitahukan di mana tempat persembunyian si Dewi pasti akan celaka. Ngerti nggak lu? Oke, sekarang aku tanya gini Bu Yuni. Nah,
Sebentar. Sebentar. Ini Ibu Yuni pasti kalah. Ini udah ini pamungkasnya ini. Mau debat. Iya, diam dulu gantian. Lu kan udah ngomong banyak. Jadi gue kalau ngomong tuh sekarang pengertian sekali lu aja. Karena otak lu memang otak udang. Oke. Jadi terkutuklah orang yang menerima suap. Lu menerima suap dari gue. Gue perintahkan lu membunuh si Dewi yang tidak bersalah. Oke. Lu melakukannya dengan tangan lu sendiri. Tapi karena lu nggak ingin melakukan tangan lu sendiri, lu memerintahkan orang lain pun bisa juga. Tapi lu sudah termasuk kategori ini, menerima suap dari gue. Walaupun tidak dengan tangan lu sendiri, tapi lu menyuruh orang lain pun lu udah kategori ini. Tapi lu bisa juga mengatakan karena lu nggak ingin membunuh orang itu, tapi hanya menunjukkan tuh si Dewi itu ada di situ. Lu juga masuk kategori ini, walaupun tidak dengan tangan lu sendiri. Gitu loh, masa kayak begini bicara letter lu nggak ngerti, aduh capek deh ya. Buka mic-nya, silakan. Oke, betul. Saya terima. Ya, kalau misalnya ya saya nerima suap nih, ya kan, nerima suap, ya kan. Terus ada orang lain yang melakukannya, saya terlibat dalam komplotan itu. Oke, saya terima. Kalau saya sudah paham bahwa tujuannya itu untuk membunuhnya. Kalau tujuannya itu untuk membunuh Bu Yuni, saya sudah tahu itu memang tujuannya. Pertanyaan saya sama Ibu, apakah saat Yesus ditangkap itu, mereka sudah pasti membunuh Yesus? Kok ketawa? Bukannya dia disidang dulu? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Apakah Yudas tahu? Kenapa ketawa? Kalah. Diskusi Al-Quran kalah, diskusi Bible kalah juga. Ayo. Pertanyaan saya, apakah mereka langsung menyalibkan Yesus, ataukah ada suatu persidangan dulu, ya, untuk menentukan dia bersalah atau enggak, Yesus bersalah atau enggak, ya kan? Betul tidak? Lanjut, tunjukkan kebegaan lu di hadapan 200 orang ini. Lanjut aja, gue diam aja. Mau diskusi Al-Quran kalah, mau diskusi Bible kalah. Ketawain kebegaan lu. Udah belum selesai belum? Ya udah jawab. Gue jawab. Ya, silakan. Iya. Kalau tentang cara macam mana apa kayak gimana pun, dia udah tahu dah namanya Yudas. Ketika orang Romawi ini mencari Yesus, pasti Yesus itu dalam sesuatu keadaan yang berbahaya. Sebege-begenya orang ketika dia menunjukkan ini, dia udah tahu dah. Kamu ngerti nggak apa yang dimaksud dengan ulangan di dalam Bible ini? Kamu ngerti nggak apa itu Trut? Tadi kan udah dibaca, ngapain diulang-ulang? Dikasih suap untuk membunuh nyawa orang. Katanya itu Trut. Tadi kan Trut. Diam. Yang tidak bersalah. Lu ngerti nggak ulangan di dalam Bible itu kira-kira menunjukkan apa kira-kira Trut? Menurut ajaran kekristenan, gimana menurut lu Trut? Kalau lu tahu. Tadi kan udah dibaca, ngapain diulangi lagi? Tuhanku. Terus? Makanya ketika kamu membawa Bible orang, kamu harus tahu juga apa sebetulnya di ulangan itu. Oke. Menurut kekristenan, namanya ulangan di perjanjian lama itu adalah sebuah nubuatan. Menurut kepercayaan mereka, walaupun itu bisa dibantah. Jadi ini ada nubuatan bahwa nanti coming soon akan datang ada orang seperti ini. Itu menurut mereka ya. Kalau salah silakan para oten untuk bantah saya ya. Ya silakan oten ya, karena setahu saya seperti itu. Cuma saya cobain kata bahwa menurut mereka ini adalah sebuah nubuatan. Ya, nubuatan tuh yang akan datang. Seperti itu tuh lah. Ya, jadi gini terus. Lu tanya,
Kayak orang pertanyaan BG, gak pernah sekolah. Mana tahu itu si Yudas itu, Yesus itu di pengadilan dulu mau dibun-bun. Benar, nggak tahu dia. Karena ada suatu peristiwa dulu yang menentukan dia berhak disalibkan atau tidak. Iya, aduh, terus Kan dia gini nggak terus. tahu. Kena. Orang sebege-begenya orang, ya kan, ngerti juga ketika dia dalam bahaya, Yesus itu ditunjuk. Dia udah tahu kemana arah tujuan orang, bahwa ketika mau tangkap Yesus diapain, pasti dicelakakan, walaupun kita nggak tahu atau dibun apa-apa. Ini ada sebuah nubuatan untuk yang akan datang. Kok nubuatan lah? Makanya kalau nggak tahu apa-apa tentang Bible orang, tutup mulut, diam. Lu nggak tahu apa-apa tentang Bible orang. Ini sebuah nubuatan. Coming soon itu akan ada orang seperti ini. Makanya digenapi oleh si Yudas. lari dari tema. Intinya menurut Bible pun, bentar. Kan kalah kan. Intinya menurut Bible pun, Yudas ini bukan orang yang berhak dijatuhkan hukuman penyaliban. Gimana nggak berhaknya dia itu sudah tergenapilah ini. Oh, masalah penggenapan. Oke, beda. Lari kan? Oke, lanjut. Silakan lanjut. Lari. Ini masalah penggenapan. Oke, silakan. Terkutuklah orang yang lu bilang katanya Yudas gak mau memenuhi ini. Lu bilang Yudas gak mau memenuhi. Lu nih pakai aduh Tuhanku. Kenapa lah Tuhannya otak nih BG ini ya. Saya gak ngerti ya. Memang kalian tuh BG. Otak kalian tuh seperempat semua. Apalagi si Truth otaknya tuh otak udang. Bentar. Kita kata ini dulu tuh. Ya. Ada efek suara dulu tuh. Nanti kita ini lagi berantem. Memang kita hari-hari berantem. Tidak apa-apa. Silakan. Bu, dipercepat. Aku 5 menit lagi. Kita bisa terima tamu lagi. Ya masalah nubuatan kan, kata ibu lari dari konteks. Ya udah masalah nubuatan, silakan. Apa itu maksudnya? Di bawah, makanya ulangan itu ke-12 ucapan kutuk. Nih makanya baca perikopnya. Perikop apa? Gak ngerti gua. Terkutuklah orang yang menerima suap. Nih menerima suap, Yudas menerima suapnya iya untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Itu jalan ceritanya. Kalau kamu jalan ceritanya dia di pengadilan lah, si Yudas tidak tahu. Itu adalah sebuah pernyataan yang geblek ya bagi gua. Kenapa? Ya udah tahu lah dia dikejar-kejar. Loh kok ya sanggup berkhianat disambil ditunjukkan itu Yesus itu di mana? Kalau dia tidak berkhianat, dia tidak menerima suap, dia tidak kategori di sini. Silahkan. Lo macam-macam gua turun lah, gua capek. Oke, ini masalah penggenapan. Tadi kan kita bahasannya menurut Bible pun Yudas tidak dalam kriteria melakukan kejahatan yang berhak terkutuk digantung di kayu salib. Ini untuk membantah sebentar ya. Untuk membantah. Di mana? Ya sebentar. Di mana menurut Bible yang Yudas itu tidak termasuk yang lu katakan, silakan. Karena yang dikatakan terkutuk yang berhak digantung di kayu salib adalah orang yang menerima uang untuk membun orang yang tidak bersalah. Dalam hal ini Yudas niatnya bukan untuk membun orang yang tidak bersalah. Niatnya apa? Niatnya itu di ayat lain yang kubaca, dia itu cinta akan uang untuk memberitahukan Yesus itu supaya ditangkap. Dan setelah ditangkap kan bukan langsung dihabisi tuh Yesus. Ada persidangan kan? Apakah Yudas tahu bakal terjadi seperti itu? Persidangan kayak nggak sidang itu udah terkenal. Gimana? Yudas itu nggak tahu bakal akhirnya terjadi seperti itu. Betul. Makanya dia nyesel kan? Benar nggak, Bu? Oke. Masalah penggenapan. Sebentar, masalah penggenapan. Enggak, terus. Gimana, kamu kalau Bu? ngomong, jangan kamu paksakan pendapat kamu aku, karena aku pun udah menerangkan sejelas-jelas ini pun kamu nggak ngerti. Ya,
Ini agak aku ngomong gini, terkutuklah orang yang menerima suap untuk nah itu. Bentar. Aduh, Tuhan. Hmm. Nih, gua ngasih lu duit suap. Untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, membunuh si Dewi. Dengan atau tidak dengan tangan kamu sudah masuk ini. Nah, kamu iya, setuju. Kalau saya niatnya ingin membunuh ya, setuju. Betul. Benar. Oke. Dengan ada niat, karena didapat suap. Tapi ketika lu pun udah tahu si Dewi ini dalam bahaya, ya kan? Dalam bahaya, lu udah nerima suap, lu udah tahu si Dewi ini dalam bahaya. Ditanya orang di mana, lu tunjukkan itu. Lu juga udah masuk kategori ini. Kenapa? Karena lu udah tahu si Dewi ini dalam bahaya. Adalah BG, lu mengatakan, gua gak tahu. Lalu lu udah tahu si Dewi ini dalam bahaya. Ya udah saya tanya, apakah Yudas tahu bahwa Yesus itu akan dibun? Niatnya ingin dibun? Dia pasti tahu lah Yudas. Ngarang. Yesus itu lagi ngarang. Sedangkan keputusan Yesus itu disalibkan itu perlu sidang. Ngarang ibu ini. Dia tahu dia itu dikejar-kejar tentara Roma. Banyak ngarang. Tentara Roma ya, masalah nubuatan. Nih aku cerita. Kira-kira lah kan orang yang nih pada zaman dulu nih pada ribut nih. Ayo kita kejar cari situ dari tentara Romawi. Kalau ketangkap itu kira-kira nggak diapain? Sayang Yesusnya. Loh, sekarang apakah pemerintah Romawi menemukan kesalahan dia? Ayo. Biar. Ayo. Apakah pemerintahan Romawi pada saat itu menemukan kesalahan Yesus? Enggak. Duar. Selamat datang di kebenaran. Duar. Ayo, jawab. Tuhan. Inilah Tuhan. Apakah pemerintah Romawi memang ingin membunuh Yesus? Aduh, astagfirullahaladzim. Inilah Tuhan kalian itu sekolah tidak. Itu BG-nya setengah mati yang kalian katakan ini Tuhan kalian. Ibu sih jadi penyembah Juma sama ulama. Ya, silakan. Gue nggak nyembah Juma dan gue nggak nyembah ulama. Allah Ta'ala saya kasih tahu dalam Al-Quran saya bisa berpikir tidak seperti dirimu. Oke. Walaupun itu dia udah tahu bahwa Yudas itu tahu bahwa Yesus itu dikejar-kejar tentara Romawi. Tentang dia kalau kamu katakan pengadilan tidak bersalah atau tidak itu nggak masuk kategori truth. Udah tahu orang itu berniat mencelakakan, kata tidak membunuh. Kamu udah tahu gua menyuruh lu kan dengan duit suap. Gua suruh katanya tidak membunuh si Dewi, tapi gua mencelakakan si Dewi itu. Tapi lu dengan BG-nya, karena dengan duit itu lu menunjukkan si Dewi di mana tempatnya. Wah, lu nggak tahu bahwa si Dewi itu mau dibunuh. Iya. Lu nggak tahu si Dewi itu mau dicelakakan. Begitu juga lah kisahnya Yesus. Yesus itu dikejar-kejar tentara Romawi. Bersalah atau tidak bersalah dia udah tahu kesudahannya itu. Oh, Yudas nggak tahu. Buktinya pemerintah Romawi menemukan tidak ada kesalahan dalam diri Yesus kan ceritanya. Ya. Nah, yang aku tanya berarti niatnya Yudas dia bukan ingin menghabisi, bukan ingin membunuh Yesus. Mulai. Orang dalam hati dia. Diskusi Quran kalah, diskusi Alkitab kalah. Ya, lanjut. Enggak, gue heran sama lu tuh. Ya Allah, terus bebe banget sih, sumpah gue. Bagaimana lu tahu niatnya Yudas kayak beginilah, kayak begitu. Emang lu tahu hati orang, Trut? Lu tahu hati orang? Orang yang paling BG pun tahu ketika lu dikasih gue duit untuk membunuh atau tidak membunuh, tapi lu tahu ingin mencelakan si Dewi. Lu udah tahu niat lu itu udah niat jahat. Orang yang paling BG pun ngerti. Gue kagak tahu BG lu udah menerima duit BG. Masalah nubuatan nih, masalah nubuatan.